Setelah melakukan pemantauan titik panas dan juga mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, KLHK menjaga langsung lahan terbakar di sejumlah wilayah, di antaranya di perkebunan sawit di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Selain itu, lebih dari 200 surat peringatan sudah dilayangkan kepada perusahaan lainnya. Apa saja langkah berikutnya dari KLHK? Kita akan membahasnya bersama Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK, Rasio Ridho Sani. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam, Pak. Pak Roy, ini sudah ada puluhan lahan yang sudah disegel dan juga ratusan surat peringatan sudah diberikan kepada perusahaan. Apa saja temuan dari KLHK sejauh ini? Ya, perlu kami jelaskan bahwa kami sejak awal, kami setiap tahun, ya, kami setiap hari ya melakukan proses pemantauan, monitoring dengan menggunakan data satelit terkait dengan adanya hotspot, ya, ataupun indikasi kebakaran hutan dan lahan di berbagai macam konsesi maupun juga lokasi-lokasi lahan-lahan ya yang dikelola baik itu perkebunan maupun juga untuk hutan tanaman industri serta kegiatan lainnya. Dari hasil monitoring kami lakukan, apabila terindikasi ada hotspot, ya kami melakukan ya pengiriman surat peringatan kepada ya para penanggung jawab terkait dengan lahan-lahan tersebut ataupun lokasi-lokasi tersebut. Ya, agar mengambil langkah-langkah ya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan di lokasi mereka. Sejauh ini ada 205 surat peringatan yang sudah kami kirimkan. Kemudian apabila ya, kami melihat ada terjadi berulang di lokasi tersebut, ya, kami melakukan langkah-langkah turun langsung ke lapangan. Saat ini sudah ada 34 ya, lokasi yang kami lakukan penyegelan. Ya, pada tahun 2023 ini. Tentu pada tahun-tahun sebelumnya banyak langkah-langkah hukum sudah kami lakukan. Tapi untuk tahun ini ada 34 ya, lokasi yang terjadi kebakaran ya, hutan ataupun lahan yang kami lakukan tindakan penyegelan. Tindakan penyegelan ini merupakan langkah awal dari penegakan hukum yang akan kami lakukan. Baik. Ya. Baik. Ya, Ibu Menteri menegaskan pada kami, memerintahkan pada kami untuk melakukan tindakan tegas terhadap ya lokasi-lokasi dari kebakaran hutan dan lahan ini. Baik. Dari 34 lokasi ini, kami akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Ya, pertama adalah kami akan melakukan penegakan hukum administratif, sanksi administratif. Kami sedang mempelajari sanksi administratif apa saja yang akan kami kenakan kepada ya penanggung jawab ya di lokasi tersebut. Baik, Pak Roy. Apakah itu ya? Pak Roy, tadi Anda katakan sudah ada 205 surat yang diberikan, surat peringatan, ada juga 34 penyegelan yang sudah dilakukan sepanjang tahun ini. Tapi bagaimana respons dari perusahaan yang memang akhirnya sudah disegel setelah memang sebelumnya Anda sudah memberikan surat peringatan tadi itu? Ya, ada beberapa yang kami lakukan pemanggilan. Kan tadi saya sampaikan bahwa ini proses penegakan hukum kan ada rantainya, ya, prosedurnya harus kami lewatin, kami lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, tadi saya jelaskan ada 3 langkah, 3 instrumen hukum yang akan kami gunakan berkaitan dengan penindakan, ya, terhadap kebakaran hutan lahan yang terjadi. Pertama adalah kami akan menggunakan instrumen sanksi administratif, itu baik itu terkait dengan paksaan pemerintah, perbaikan maupun pembekuan dan pencabutan izin. Di samping itu juga, ya, kami akan dapat melakukan ya penegakan hukum melalui gugatan perdata untuk ganti rugi dan juga pemulihan lingkungan. Serta kami dapat melakukan juga tindakan-tindakan berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Ya, baik itu pidana penjara maupun juga denda. Baik. Serta bagi korporasi ya ataupun badan usaha, kami akan juga melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan menggunakan pidana tambahan. Baik. Jadi, langkah hukum ya langkah hukum penegakan hukum berlapis ini akan kami lakukan ya untuk mencegah ya dan memberikan efek jera ya terhadap ya para pelaku pembakaran hutan dan lahan ini. Baik. Pak Roy, sejauh ini apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Kami belum menetapkan tersangka untuk yang kejadian sekarang ya. Kejadian pada bulan Agustus, September dan Oktober ini ya belum ada tersangka. Baik. Ya. Namun kami sedang mendalamin ya semuanya. Kami sudah melakukan pemanggilan ya terkait dengan penanggung jawab kegiatan ini. Perlu kami jelaskan bahwa penegakan hukum itu tidak hanya penegakan hukum pidana.
ada 3 instrumen penegakan hukum ya yang harus diketahui oleh para penanggung jawab kegiatan. Pertama adalah instrumen hukum administratif. Ya, dalam hukum administratif ini ya dapat dilakukan pembekuan maupun pencabutan izin. Kemudian adalah instrumen penegakan hukum perdata. Kami melakukan gugatan perdata ya terkait dengan ganti rugi lingkungan, kerugian lingkungan, ganti kerugian lingkungan dan juga pemulihan serta juga penegakan hukum pidana. Jadi ketiga instrumen ini akan kami gunakan. Ya. Penetapan tersangka itu terkait dengan penegakan hukum pidana. Jadi langkah-langkah penegakan hukum berlapis ini akan kami terapkan untuk memastikan adanya efek jera ya terkait dengan kebakaran hutan lahan yang terjadi saat ini. Oke. Dari Ini tadi langkah-langkah kami lakukan. Baik, dari tadi 34 34 lahan yang memang sudah dilakukan penyegelan, tapi Anda katakan memang belum ada tersangka yang ditetapkan dari kejadian beberapa bulan belakangan ini. Tapi jika kita lihat sepanjang tahun ini, apakah memang sudah ada penetapan tersangka dan juga Anda katakan ini baik itu dalam kasus pidana maupun perdatanya sudah berjalan semuanya? Ya, pada kasus-kasus sebelumnya kami lakukan ya. Kami melakukan gugatan perdata itu ada 22 gugatan perdata yang sudah kami lakukan, sudah 14 yang sudah inkrah dan sudah beberapa yang tadi sudah eksekusi ya untuk ganti rugi kerugian lingkungannya. Ini sudah kami lakukan. Namun saya jelaskan adalah berkaitan dengan kondisi saat ini. Tadi saya sampaikan kan ini kejadian karhutla ini mulai memuncak pada bulan September dan awal Oktober ini kan. Ini yang kami lakukan langkah-langkah tersebut. Maka kami lakukan langkah-langkah penyegelan. Saat ini sedang dilakukan pendalaman ya, berkaitan untuk pengumpulan bukti dan sebagainya untuk melakukan penegakan hukum pidananya, termasuk juga kami sudah ya menugaskan para ahli dan kuasa hukum kami untuk menghitung ya kerugian yang ditimbulkan akibat karhutla ini, karena kami akan melakukan langkah-langkah gugatan perdata ganti kerugian ya, terhadap karhutla ini, termasuk juga saat ini sedang dipersiapkan juga sanksi administratif. Baik. Jadi langkah-langkah ini akan kami lakukan ya, penegakan hukum berlapis ini akan kami lakukan dengan ketiga instrumen tersebut. Baik. Pak Roy. Sedangkan penegakan hukum pidana, ini akan kami lakukan ya melalui penegakan hukum terpadu, di mana ini ada komitmen bersama ya melalui surat keputusan bersama Menteri Lingkungan Hidup, Kapolri dan juga Jaksa Agung. Baik. Untuk meningkatkan efektivitas dan efek jera dari karhutla ini, maka penegakan hukum karhutla, penegakan hukum pidana karhutla akan dilakukan melalui penegakan hukum terpadu. Baik, Pak Roy. Jadi KLHK, ya, kepolisian dan jaksa itu akan melakukan koordinasi bersama-sama sejak awal penanganan kasus. Iya, Pak Roy, ini kan tadi Anda juga katakan bahwa adanya sanksi baik itu pidana maupun perdata tujuannya adalah agar ini tidak kembali terulang. Tapi dari data yang Anda dapatkan sejauh ini dari 34 penyegelan sepanjang tahun ini, apakah ada perusahaan yang memang menjadi terulang begitu dengan tahun-tahun sebelumnya yang sama-sama Anda sudah lakukan penyegelan tapi ternyata mereka mengulang kesalahan yang sama? Apakah ada? Ada beberapa perusahaan ya yang sudah diputuskan juga bersalah oleh pengadilan, ya, dan sedang kami lakukan persiapan eksekusinya juga terbakar kembali. Ya, kami menemukan itu. Nah, untuk itu kami sampaikan untuk perusahaan-perusahaan yang kejadian terbakarnya berulang, maka akan kami lakukan penegakan hukum yang lebih tegas lagi. Baik. Termasuk di dalamnya kami sedang menyiapkan ya langkah-langkah untuk termasuk di dalamnya pencabutan izin. Iya. Baik, Pak Roy, ini salah satu dari lahan yang memang sudah disegel adalah milik dari negara lain, negara tetangga kita. Bagaimana respons dari mereka setelah mengetahui ternyata memang melakukan pelanggaran hingga sampai dilakukan penyegelan di sana? Ya, ada beberapa ya perusahaan-perusahaan yang kami segel ini ya perusahaan-perusahaan penanaman modal asing ya ada dari beberapa negara. Ya. Kami belum mendapatkan respon dari negara-negara tersebut, tapi kami lakukan ini. Bagi kami, ya siapapun yang melakukan pelanggaran, ini di mata hukum adalah sama. Ya kami tindakan tegas terhadap karhutla ini. Baik. Kenapa penegakan hukum karhutla harus dilakukan dengan tegas? Ya, pertama saya jelaskan bahwa dampak dari karhutla ini sangat-sangat serius. Ya, karhutla ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian juga sangat-sangat serius dampaknya terhadap ya kelompok-kelompok yang rentan, termasuk anak-anak, dan orang-orang yang sensitif terkait dengan asap, ya, debu dan sebagainya. Samping itu juga, karhutla ini juga menyebabkan terganggunya kegiatan masyarakat. Di Palangkaraya ini sekolah itu diliburkan, ya karena saat ini berada di Palangkaraya. Kemudian juga
mengganggu perekonomian, serta merugikan negara. Jadi ini kejahatan ini harus kita tindak secara tegas. Ini Baik. kejahatan yang sangat serius. Baik, baik. Ini memang perang bersama ya. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Harapannya memang tidak terjadi lagi dan juga asap yang memang sudah tersebar di berbagai wilayah ini segera hilang dan juga masyarakat bisa kembali hidup, menghirup udara yang bersih sesuai dengan hak mereka untuk hidup. Terima kasih Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rasio Ridho Sani. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.